Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Rosita Mubaidillah selaku dosen pengampu mata pelajaran SPI. Kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Mu'adim Irsyadi dengan nomor NIM 20221004 dan Dita Mutiara Sabila dengan nomor NIM 20221127 akan mempresentasikan tentang diangkatnya Sayyidina Utsman bin Affan dan sistem pemerintahannya Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk yang pertama yaitu biografi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Al-Manaf bin Qusay, yang lahir pada tahun ke-6 setelah kelahiran Rasulullah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Utsman lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah. Utsman tercatat sebagai orang pertama yang memimpin hijrah bersama istrinya ke Habsyi untuk kemudian hijrah pula ke Madinah. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Para sahabat terkemuka meminta kepada Umar agar menentukan penggantinya sebagai khalifah setelah dia wafat. Namun Umar menolak karena orang yang dirasa cakap untuk sebagai penggantinya telah meninggal terlebih dahulu, yaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ada lagi yang mengusulkan agar Umar mengangkat anaknya Abdullah bin Umar dapat diangkat sebagai khalifah. Tetapi Sayyidina Umar menolak juga. Akhirnya Sayyidina Umar membentuk panitia 6 atau Ashabus Sittah yang diberi tugas untuk memilih siapa yang akan menjadi penggantinya setelah dia wafat. Ashabus Sittah yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, untuk yang kedua Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sidang ini mulai nampak persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, dua keturunan yang juga bersaing di masa jahiliyah. Kedua keturunan ini terwakili dalam Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, yang merupakan calon terkuat dari ke-6 kandidat tersebut. Dan dari hasil sidang tersebut ditetapkan bahwa Utsman yang akan menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab dengan alasan karena Utsman yang lebih senior. Dan akhirnya Utsman diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Untuk kedua, kebijakan sistem pemerintahan pada saat khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Utsman mengambil beberapa kebijaksanaan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang berlanjut pada kerusuhan. Beberapa kebijakan pemerintah Utsman bin Affan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dia mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu sebagai gubernur dan sekretaris negara. Untuk yang kedua, membubarkan Dewan Pengelolaan Baitul Mal yang dulu dibentuk pada masa Khalifah Umar dan dijabat oleh Abdullah bin Arqam, yang terkenal sangat jujur
dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Untuk yang ketiga, tanah-tanah rampasan perang atau ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar dulu dijadikan tanah milik negara. Tanah itu diolah oleh rakyat dan negara memperoleh bagian dari hasil tanah itu. Di masa Utsman bin Affan, tanah-tanah tersebut diperjualbelikan. Yang selanjutnya, usaha-usaha pemerintahan Utsman bin Affan dalam stabilisasi pemerintahan yang meliputi sebagai berikut. Untuk yang pertama, bidang politik. Di bidang politik terbagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri ialah lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya sebagai berikut: pembantu atau wazir atau muawin. Yang kedua, pemerintahan daerah atau gubernur. Yang ketiga, pentingnya masa Khalifah Utsman bin Affan dalam bidang hukum terlihat dalam dua hal yang mendasar, antara lain menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum terkait dengan apa yang di dalam teks, mengikuti dan mentaati teks yang ada. Terus meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara Islam yang semakin luas dan dapat menghadapi hal-hal yang baru yang lebih tambah beraneka ragam. Baitul Mal atau keuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Juta Mentara Sabila. Saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya yang bernama Ahmad Muatim. Usaha-usaha pemerintahan Utsman bin Affan dalam stabilisasi pemerintahan dalam bidang ekonomi. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dalam bidang ekonomi terbukti sangat berkembang dengan maju dan pesat. Utsman bin Affan menggunakan prinsip-prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan politik ekonomi secara Islam. Dua, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan cukai atau pajak. Tiga, memberikan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Empat, para pegawai cukai wajib menjaga amanat dan memenuhi janji. Dalam bidang sosial, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat tidak diberi kebebasan untuk melakukan segala hal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah daripada di masa Umar bin Khattab yang dirasakan terlalu keras dan ketat dalam pemerintahannya. Yang selanjutnya, dalam bidang agama. Dalam bidang agama contohnya mengerjakan sholat, ibadah haji, melaksanakan pembangunan masjid, melaksanakan pembukaan Al-Quran, dan melakukan penyebaran agama Islam. Akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ditandai dengan adanya tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah yang paling lama menjabat, yaitu 12 tahun. Pada akhir kekuasaan pemerintahan Utsman bin Affan, banyak pegawai pemerintahan yang mulai melakukan tindakan yang merugikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi